الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bapak ibu guru, dan anak-anak yang di rumah. Sekarang kita kembali bergabung di podcast Mr. Aditya. Oke, hari ini sangat spesial sekali karena bintang tamu Mister adalah salah satu orang tua murid, ya, orang tua murid SMP IT Dinamika Umat, yaitu ayahnya Mutiara Salsabila dari kelas 9. Ya, Mutiara adalah salah satu santriwati asrama Dinamika Umat. Nah, hari ini ayahnya akan kita undang. Kenapa? Karena beliau adalah salah seorang terapis atau ahli ruqyah yang ada di Indonesia. Wow, Masya Allah. Ya, beliau ya namanya adalah Ustadz Asep Sugiri ya. Ustadz, ya, beliau juga adalah mudir rehab hati di Ciampea, terapis ruqyah syariah dan hijamah bekam sunnah. Ya, kalau nanti mau lihat YouTube-nya atau Facebook-nya dengan nama Ki Sorban Hejo. Ya, oke, saya manggilnya biar akrab mungkin apa nih, bapak, ayah, abi atau Ustadz? Abi Muti nggak apa-apa. Abi aja ya, abinya Muti ya. Baik, Abi, bagaimana kabarnya Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Abi, makasih ya sudah hadir di sini ya. Walaupun tadi pagi habis bagi rapot ya. Yeah. Ya, sedangkan kita syuting podcastnya setelah zuhur ya. Jadi menunggunya agak lama nih ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Abi ya. Ya, hari ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman dari abinya Muti ya terkait tentang ilmu ruqyah ya. Nanti akan kita bahas kupas tuntas di podcast ini ya. Oke, Abi, sebelum kita bahas tentang ruqyah nih ya, saya ingin tahu Abi nih tentang Mutiara ya. Abi, Mutiara ini selama 3 tahun ada di asrama Dinamika Umat. Ada nggak Abi perubahan-perubahan yang Mutiara dari Mutiara? Ya. Terima kasih, Mister. Ya. Sebelumnya kami selaku orang tua murid Dinamika Umat mengucapkan terima kasih wabil khusus kepada keluarga besar Yayasan Dinamika Umat yang alhamdulillah sampai detik ini, sampai hari ini putri kami tanpa terasa sudah memasuki tahun ketiga. Bahkan hitungan bulan akan lulus gitu ya. Betul. Kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak Guru, Ibu Guru di sini termasuk yayasan terhadap putri kami, semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Dan semoga Yayasan Dinamika senantiasa ada di dalam lindungan Allah. Amin. Dan diberikan keberkahan. Amin. Untuk putri saya Mutiara Salsabila, itu putri pertama dari 5 bersaudara. Alhamdulillah. Oh, 5 ya Abi ya? 5 bersaudara. Subhanallah. Mau 6. Mau 6, Masya Allah. Mau 6 insya Allah. Insya Allah, amin amin. Alhamdulillah. Selama di Dinamika Umat itu ya, banyak sekali perubahan, baik dari akhlaknya, dari kepribadiannya, dan yang lebih utama lagi itu ilmunya dan tahfiznya. Alhamdulillah banyak sekali perubahan ya. Banyak Abi ya, Iya. banyak perubahan ya.
Muti ini termasuk salah satu santriwati yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya Abi ya, Masya Allah. Karena dari SD sudah terbiasa katanya mengaji, baca Al-Quran, menghafal. Sehingga pas di SMP ini makin terbiasa, akhirnya terbanyak hafalannya. Ya Muti ya? Ya Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti setelah lulus ini Muti mau kemana Abi? Paling mengikuti jejak saya, Salafi. Salafi Ya. Berarti pondok pesantren ya? Pondok pesantren khusus kitab insya Allah. Khusus kitab kuning ya? Khusus kitab ya. Mudah-mudahan lancar Abi ya. Dan terwujud, amin. Abi, kita lanjut ya. Abi, kali ini saya ingin membahas tentang ruqyah Abi. Ya, Abi Muti sebagai salah seorang terapis atau ahli ruqyah syariah, saya ingin tanya nih Abi, banyak orang yang mendefinisikan bahwa ruqyah itu adalah menyembuhkan orang dari gangguan jin. Nah, itu yang banyak orang memahaminya seperti itu Abi. Nah, kalau menurut Abi sendiri sebagai seorang praktisi, apa Abi? Seperti apa sih ruqyah itu? Terima kasih Mr. Adit. Ya. Sebelum kita mendefinisikan tentang ruqyah, yang saya pahami bahwa ruqyah itu adalah secara bahasa bacaan ya, atau jampe atau mantra. Ruqyah terbagi dua. Yang pertama ruqyah syar'iyah, yang kedua ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah bacaan atau jampi yang syar'i, berlandaskan Al-Quran atau doa-doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun ruqyah syirkiyah itu jampi atau bacaan yang tidak syar'i, bahasa-bahasanya tidak jelas, dicampur adukan dengan bahasa-bahasa Bejawen, bahasa kalau di kampung itu ada yang disebut jangjawakan, yang penting bukan Al-Quran. Itu namanya ruqyah syirkiyah, tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Yang dibolehkan itu adalah ruqyah syar'iyah. Bacaan yang dibaca dalam ruqyah syar'iyah itu adalah Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengacu kepada, pertama ada dalam surat Al-Isra ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami telah menurunkan dari Al-Quran itu syifa, penyembuh. Wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Yunus ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima bisudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah, peringatan dari Tuhanmu, wa syifaa'un, dan penyembuh untuk penyakit-penyakit yang ada dalam hati, wahudan, petunjuk, warahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Dalam kedua ayat tersebut ada kalimat syifa. Ulama ahli tafsir mengatakan bahwa untuk kata syifa itu tidak ada makna yang lain kecuali sembuh. Kalau sholat kan ada yang diartikan doa ya, terus puasa juga ya, seperti kata Siti Maryam itu azartu lirahmani sauma gitu, artinya tidak berbicara.
tidak berbicara dengan orang lain. Tapi untuk syifa, khusus untuk syifa itu tidak ada kata lain, artinya sembuh. Artinya Al-Quran bisa jadi penyembuh lil mukminin, untuk orang-orang yang yakin, untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang yang ragu, ya, tapi untuk orang-orang yang beriman. Makanya dalam rukun iman itu iman kepada kitab termasuk rukun iman, ya. Iman kepada Allah, malaikat, rasul dan kitab itu termasuk rukun iman. Dan iman kepada Al-Quran itu selain dibaca juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacaan ruqyah syariah itu adalah Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Manfaat ruqyah sendiri, Rasulullah SAW dalam sirah nabawiyah tidak kurang dari 3 kali, ya, pernah meruqyah. Pertama ada seorang bayi, yang kedua ada wanita yang gila, ya, terus yang ketiga ketika pertempuran Zatul Riqa itu dalam riwayat ada yang datang kepada Rasulullah, semuanya diruqyah dan alhamdulillah sembuh. Yang jadi pertanyaan, penyakit apa yang bisa sembuh dengan diruqyah? Yang perlu kita pahami bahwa ruqyah ini hanya sababiyah, hanya wasilah, ya. Obat, dokter, ruqyah dan apa saja itu hanya wasilah, sababiyah, tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruqyah itu hanya wasilah dan sababiyah. Yang saya pahami, yang pernah saya gali ilmunya, ternyata penyakit itu terbagi 3. Yang pertama disebut penyakit medis, yang kedua psikosomatis, dan ketiga non medis. Ruqyah syariah ini sebenarnya bisa digunakan untuk ketiga penyakit tersebut, ya. Penyakit medis, penyakit psikosomatis itu yang diakibatkan karena pikiran, stres itu, ya, sehingga berakibat kepada fisik, ya, lambung, sesak napas, vertigo dan sebagainya. Dan untuk non medis itu penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin. Pemahaman masyarakat selama ini, ruqyah itu identik dengan penyakit non medis. Emang faktanya seperti itu. Ketika dokter mendiagnosa bahwa seorang pasien ini tidak ada penyakit, sementara si pasien sendiri merasakan banyak gangguan, ya, tetapi ketika didiagnosa oleh dokter normal-normal saja, ini kemungkinan besar adalah gangguan dari jin, gitu. Terapinya dengan ruqyah syariah, insyaallah. Itu saja. Ya, oke, Abi. Ya, jadi ruqyah itu terbagi 2, Abi, ya. Ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Dan yang dianjurkan hanya ruqyah syariah, menggunakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Dan selama ini pemahaman masyarakat tentang ruqyah ini untuk mengobati non medis, ya, Abi, ya. Iya. Ya, mengobati orang-orang dari gangguan jin, gitu, ya. Iya, betul. Padahal ruqyah juga bisa untuk mengobati penyakit medis. Bisa juga, ya, bisa, Abi, ya. Oke, Abi. Ruqyah itu untuk mengobati penyakit yang non medis atau gangguan jin itu, pertanyaannya, kenapa orang itu bisa diganggu oleh jin, Abi? Ya. Kebanyakan kita memahami manusia yang terkena gangguan jin itu ketika dia kesurupan, itu, ya. Iya. Padahal mah
kesurupan itu hanya sebagian kecil saja. Yang perlu kita ketahui, ternyata tidak sedikit gangguan-gangguan fisik yang dikarenakan oleh gangguan jin. Begitu, Pak. Asam lambung, vertigo, sesak napas, pundak berat, stroke, diabetes, dan sebagainya. Itu tidak sedikit yang dikarenakan gangguan-gangguan jin. Nah, dalam terapi ruqyah ada yang disebut diagnosa, ya. Sama ketika kita berobat ke dokter, ada diagnosa dokter supaya bisa memahami ini gangguannya apa, sebabnya apa. Tadi yang ditanyakan oleh Mister, kenapa seseorang bisa kena gangguan jin dan apa ciri-cirinya? Nah, iya itu. Nah, kita akan memasuki lebih rinci lagi. Jin yang ada dalam tubuh manusia itu ada 4 ya. Jin yang bisa mengganggu manusia baik secara fisik maupun pikiran maupun secara rohani, ada 4. Yang pertama yang disebut jin korini atau lebih masuk lagi jin khinzib. Jin korin ini emang sudah ada ketika kita sudah lahir, itu udah ada. Ya udah nempel dalam tubuh manusia, dan jin korin ini tidak bisa diusir, ya. Tidak bisa dikeluarkan dari tubuh manusia. Dia akan menempel dalam tubuh manusia dan dia tugasnya untuk mengajak atau mengarahkan manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Dalam tubuh manusia juga ada malaikat korini, yaitu malaikat yang senantiasa membisikkan, mengilhami, mengajak manusia untuk berbuat baik. Gitu. Selain malaikat mu'aqobat di depan di belakang, terus malaikat raqib atid kiri kanan. Nah, yang kedua yang disebut jin nasabi atau jin leluhur, ya, jin leluhur. Jin leluhur ini jin yang sangat berbahaya dan sangat mengganggu, dan dalam terapi ruqyah jin nasabi ini agak bandel, ya, untuk dikeluarkan, untuk diusir. Apa yang disebut jin nasabi atau jin leluhur ini? Jin leluhur ini adalah jin yang menggoda seseorang atau mengganggu seseorang baik secara fisik maupun secara pikiran maupun secara emosi, dikarenakan dari leluhur dia yang dulu pernah membuat perjanjian dengan bangsa jin. Misalkan seorang kakek kita ya dari dulu atau keturunan kita ke atas, waktu hidupnya dia pernah memiliki benda pusaka atau pernah berinteraksi dengan bangsa jin. Kalau dalam bahasa ruqyah itu disebut khodam. Kakek kita punya khodam dari bangsa jin. Nah, ketika kakek kita meninggal, si khodam dari bangsa jin ini dia akan mencari turunan si kakek tersebut. Dia akan menjadi tempat baru untuk si jin tersebut dihinggapi. Nah, cirinya jadi gangguan jin nasabi ini biasanya indigo. Jadi anak usia di bawah 5 tahun dia bisa melihat. Nah, indigo itu berarti bisa diprediksi anak tersebut kena gangguan jin nasabi atau jin leluhur. Dan itu bisa diyakinkan 100% leluhur dia, si anak tersebut pernah berinteraksi dengan jin, artinya punya khodam jin. Punya khodam. Yang kedua yang disebut jin kasabi, artinya jin yang
dia berinteraksi dengan jin, dengan bangsa jin melalui ritual. Misalkan dengan puasa sekian hari, sekian bulan, amalan-amalan tertentu. Terus dia pernah memperdalam ilmu kanuragan, ilmu kebal, atau dia pernah disusuk, ya. Itu akan mengundang jin-jin, khodam jin masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga yaitu jin, yang keempat yaitu jin sihir. Jin sihir ini adalah jin yang dikirim, ya, dari orang yang hasad kepada kita atau kepada orang yang dia tuju. Kalau dalam bahasa kita itu semacam teluh santet. Nah, yang keempat gangguan jin ini, ya, insya Allah dengan ruqyah syariah, ya, itu bisa menjadi solusi yang terbaik. Yang kedua, cirinya. Tadi kan sebabnya, ya. Sebab orang terkena gangguan jin bisa dari jin nasabi, jin leluhur, bisa dari jin kasabi karena berinteraksi memperdalam ilmu-ilmu kanuragan, ilmu kebal, susuk dan sebagainya, atau punya jimat, jin sihir, jin kiriman dari orang lain, teluh santet. Sebab-sebabnya kenapa seseorang pernah mengalami gangguan jin, ya, sebabnya udah, ciri-cirinya itu bisa didiagnosa. Yang pertama, biasanya seorang terapis itu ketika ada pasien yang ingin diruqyah, yang pertama dia tanyakan soal mimpi. Mimpi. Ya, mimpi. Kenapa? Karena deteksi yang paling mudah ketika seseorang kena gangguan jin itu selain keluhan di fisik juga bisa melalui mimpi. Ya, tapi mimpi ini tidak untuk dibuka aibnya, tapi kita hanya sekadar mengetahui, mendiagnosa, ya. Biasanya pengalaman yang pernah saya alami, orang-orang yang terkena gangguan jin ternyata dengan melalui mimpi saja sudah bisa dideteksi. Jadi sebelum kita terapi, ya, kita deteksi dulu, kita diagnosa dulu. Pertama, sering mimpi ular atau mimpi binatang-binatang buas, atau sering mimpi binatang yang dia takuti seperti ular, kalajengking atau apa gitu, ya. Yang kedua, sering mimpi hal-hal yang menakutkan seperti mimpi kuburan, mimpi banjir, mimpi kebakaran, ya. Mimpi jatuh dari jurang. Terus sering mimpi kedatangan orang yang sudah meninggal. Jadi mimpinya itu sering bisa seminggu 2 kali atau bisa sebulan 4 kali gitu, sering mimpinya. Dan ini sangat berdampak buruk kepada orang tersebut. Yang kedua itu dari keluhan fisik. Asam lambung, sesak napas, vertigo, nyeri pundak terasa berat. Itu bisa didiagnosa. Jadi sebelum diterapis kita diagnosa dulu supaya untuk mempermudah proses terapi, gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ada sebuah diagnosa, ya. Iya, didiagnosa dulu. Tadi berarti kalau orang-orang punya penyakit medis seperti lambung, seperti penyakit jantung, vertigo, itu bisa gangguan jin, ya, Abi, ya? Ya, cara membedakannya, Iya, gimana, Abi? apakah ini asam lambung medis atau asam lambung non medis? Cara membedakannya, pertama, biasanya kalau yang penyakitnya karena gangguan, ya, dia berobat ke dokter. Misalkan dia punya keluhan asam lambung, berobat ke dokter, sama dokter dikasih obat asam lambung. Selama mengkonsumsi obat, dia merasa enak badannya, lambungnya merasa enak, ada perubahan. Ketika obatnya habis, 3 hari atau seminggu kemudian kambuh lagi. Berobat lagi, gitu lagi kambuh lagi. Nah, ini bisa dideteksi, bisa diprediksi ini adalah asam lambung gangguan. Vertigo juga sama gitu, vertigo juga sama. Iya. Sesak napas juga sama. Artinya
ketika mengkonsumsi obat dokter dia ringan. Obat dokternya habis, Kambung lagi. Nah, kemungkinan besar itu gangguan. Iya. Kalau sakitnya berkepanjangan Abi ya. Iya. Kalau Apalagi cuma sampai udah bertahun-tahun ya. apalagi bertahun-tahun. Kalau cuma sekali minum obat sembuh itu medis biasa ya. Ya, medis ya. Oke, Abi, selanjutnya Abi sebagai seorang praktisi ruqyah, Abi ketika menyembuhkan pasien itu apakah Abi itu benar-benar langsung bisa berkomunikasi dengan jin, Abi? Ya, terima kasih. Seorang peruqyah itu tidak bisa melihat jin dan tidak bisa menerawang. Kalau ada orang yang bisa melihat jin, ya, baik dia itu ustadz, kiai atau siapa saja itu ya, apa bisa menerawang, itu dalam ilmu ruqyah itu dia bukan peruqyah, jadi dukun. Oh, dukun. Dukun ya, dukun. Jadi seorang peruqyah itu tidak bisa menerawang dan tidak bisa melihat jin. Orang yang indigo yang bisa melihat jin itu dia kena gangguan. Dan dia harus diruqyah itu, harus dikeluarkan gangguannya. Yang indigo, Abi. Iya. Berarti yang indigo itu yang karena pengaruh jin leluhur. Iya. Gitu ya. Oke, Abi, bagaimana Abi ketika Abi komunikasi dengan orang yang mengalami gangguan jin saat menyembuhkan itu? Pertama diagnosa, setelah diagnosa dideteksi, kita arahkan si pasien ini untuk memperbanyak istighfar. Artinya dia bertobat. Pertama, kalau keluhan yang dia rasakan dikarenakan dosa-dosa dia pada Allah atau ke sesama, kita arahkan memohon sama Allah supaya diberikan maghfirah atau ampunan. Kalau keluhan yang dia rasakan itu dikarenakan ujian dari Allah, kita arahkan supaya dia memohon sama Allah diberikan ketabahan dan kesabaran, baik dianya sendiri atau keluarga yang mengurusi dia. Tapi kalau keluhannya dikarenakan gangguan-gangguan jin, kita mohon sama Allah, kita arahkan si pasien tersebut untuk mohon sama Allah dengan keagungan ayat-ayat Allah, dengan keagungan Al-Quran. Semoga Allah menghancurkan gangguan-gangguan jin yang ada dalam tubuh si pasien tersebut kalau keluhannya dikarenakan gangguan. Pengalaman saya biasanya kalau si pasiennya udah benar-benar total memasrahkan kepada Allah, ya Allah yang Maha Penyembuh, Allah lah yang menyembuhkan. Terkadang baru muqaddimah ruqyah aja ya, baru ta'awuz aja Fatihah dia udah bereaksi. Dan reaksinya itu macam-macam. Bisa ketika dia diruqyah keringatan, ketika diruqyah dia sendawa, ketika diruqyah dia nangis, ketika diruqyah dia muntah atau keluar ingus dari hidung, ya, itu reaksi dari jin yang ada dalam tubuh mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau si pasiennya ragu, ya, si pasiennya ragu atau takut, ya, si gangguan jin yang ada dalam tubuh itu dia merasa dilindungi dan susah untuk keluar. Tapi kalau si pasiennya udah benar-benar total ingin sembuh, ingin diruqyah, ya insya Allah dengan terapi ruqyah, gangguan-gangguan jin yang ada dalam tubuh yang menyebabkan sakit fisik ya semacam asam lambung, sesak napas, vertigo, dan penyakit fisik yang hampir 90% gangguan itu yang saya alami, pertama vertigo, yang kedua sesak napas, yang ketiga asam lambung, bahkan bisa jadi sulit hamil, sering keguguran, itu juga gangguan. Karena memang jin itu kan dalam hadis Rasulullah SAW yajri majrod dam, ya,
dia akan masuk melalui pembuluh darah Pembuluh darah. dan dia akan mengganggu fisik kita. Oke, Abi. Bagaimana Abi memandang fenomena ini, Abi? Ada pengalaman tetangga ya, Pak Abi ya. Tetangga saya, dia waktu itu di rumah sakit malam-malam sedang menunggu anak yang dirawat, Abi. Ya, dan dia itu saat keluar kamar itu dia saat melewati lorong, dia tuh melihat, kalau yang dia bilang Abi ya, katanya dia melihat kuntilanak, Abi, penampakan gitu ya. Nah, saat itu dia takut, lalu dia membaca ayat kursi, Abi. Nah, saat dia baca ayat kursi, kata dia, jinnya ini nggak pergi, Abi, malah diikutin ayat kursinya, gitu. Bukannya dia malah pergi, malah diikutin bacaan ayat kursinya. Nah, ini Abi, ini fenomena apa nih, Abi? Kok jin bisa mengikuti bacaan Al-Quran kita? Dan dia nggak pergi saat kita membaca itu. Gimana, Abi? Jin yang mengganggu manusia, pertama jin kafir. Jin kafir. Kalau toh ada jin Islam, ngaku-ngaku Islam, dia mengganggu manusia, itu mungkin dia Islamnya bukan Islam yang taat gitu ya. Sebab alam jin, bangsa jin dari golongan Islam yang taat, dia tidak boleh dan tidak mau mengganggu manusia. Kalau yang jin yang taat ya? Ya, kalau jin yang taat, yang benar-benar Islam, taat sama Allah, takut sama Allah dan Rasulullah, dia tidak mau mengganggu manusia. Kalau ada jin yang bisa baca ayat Quran, ya bakal hafal ayat kursi, bahkan suaranya lebih fasih. Iya, betul. Itu bisa jadi dia jin Islam, cuma Islamnya Islam yang tadi kalau dalam bangsa manusia itu suka bermaksiat, jin pasek gitu. Islamnya Islam yang pasek. Fasik juga. Iya. Islam KTP gitu ya. Kalau kita Abi ya. Islam KTP. Gitu. Dan yang paling berbahaya itu kalau dia sudah mencintai pasiennya. Oh gitu. Dalam diagnosa ruqyah ada yang disebut kasus dicintai jin, baik dia seorang wanita atau seorang laki-laki, baik dia sudah berumah tangga atau belum. Kita diagnosa pertama lewat mimpi. Misalkan dia sudah berumah tangga, kalau seorang suami sering mimpi, dalam mimpinya itu dia diajak oleh istrinya atau wanita lain itunya, mimpinya sering diajak oleh istrinya. Nah, ini salah satu ciri bahwa orang tersebut dicintai jin. Atau seorang istri sering mimpi dengan suami atau dengan laki-laki lain atau dengan suami dia sendiri, walaupun dia suami sendiri, itu bukan suami dia, itu adalah jin yang mencintai dia dan masuk datang dengan wujud sang suami, menjelma gitu ya. Iya, datang dengan wujud suami. Nah, itu dampaknya kalau orang yang sudah rumah tangga sering mimpi tersebut, dampaknya itu dalam rumah tangganya sering cekcok, masalah sedikit jadi besar. Terus suami kurang hasrat sama istri, istri kurang hasrat sama suami. Kalau dia masih perawan atau masih bujang, jomblo, laki-laki bujang sering mimpi dengan perempuan gitu ya, atau perawan sering mimpi dengan laki-laki. Ini ciri dia dicintai jin. Jadi yang datang itu bukan laki-laki yang dia cintai, itu jin yang mencintai dia. Dampaknya dia sulit jodoh, atau terkadang dia suka sama laki, lakinya nggak suka. Bahkan ada kejadian itu sudah nyebar surat undang sampai
tidak jadi karena dia melihat si calona itu wajahnya kelihatan sama dia Berubah. gitu, nggak Berbeda. enak dipandang gitu ya. Itulah sampai segitu jahatnya pengaruh-pengaruh jin yang ada dalam tubuh. Dan insya Allah itu solusinya dengan diruqyah. Nah, kenapa kita sampai dicintai oleh jin? Pertama, bisa jadi kita kalau masuk kamar mandi tidak baca doa. Oh itu. Terus berlama-lama di kamar mandi, itu juga mudah untuk jin mempengaruhi. Atau dulu kita pernah disusuk, pernah belajar ilmu kanuragan, itu macam-macam Abi ya. Oke, Abi, bagaimana nih tanggapan Abi tentang, saya kan pernah juga menonton di ini Abi, di televisi ya, beberapa program itu kan entah itu settingan atau beneran, jadi ada ustadz atau kiai itu bisa memanggil jin terus dimasukin ke tubuh mediasi gitu Abi. Terus ketika dia masuk ke tubuh itu, jinnya itu bisa ngomong, komunikasi dengan ustadznya atau kiainya. Itu bagaimana? Menurut Abi itu settingan atau emang ada beneran Abi? Wa Allahu a'lam bishawab. Yang saya pahami itu seorang peruqyah itu sangat anti dengan hal-hal seperti itu. Dalam metode ruqyah tidak ada istilah terawangan, tidak ada istilah jin dimasukkan ke dalam botol, tidak ada istilah mediumisasi. Nggak ada Pak Abi ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Dan kalau saya boleh jawab, itu adalah bukan ruqyah yang syar'i, bukan pengobatan yang syar'i. Tidak ada istilah memanggil jin atau mediumisasi dimasukkan, itu nggak ada. Iya, nggak ada ya Abi ya? Seorang terapi ruqyah itu cukup dia sama pasien membacakan Al-Quran dan si pasien mendengarkan, udah cukup itu. Masalah si pasien reaksi atau tidak itu nanti tergantung ketauhidan dia sama Allah. Sama Allah. Kalau Abi sendiri sebagai seorang terapis ruqyah, Abi pernah nggak misalnya ketika di rumah itu karena Abi ini sering menyembuhkan orang, tapi Abi juga diganggu gitu, pernah nggak Abi? Jangan disangka bahwa seorang terapis itu bersih dari gangguan ya. Makanya yang paling efektif itu adalah ruqyah mandiri. Makanya kita kepada seorang pasien setelah pasien diterapi ruqyah, kita arahkan supaya ruqyah mandiri. Di antara ruqyah mandiri, pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sholat 5 waktu. Terus yang kedua, zikir pagi petang didawamkan. Yang ketiga, sebelum tidur dibiasakan wudhu dulu, baca Fatihah, tiupkan ke telapak tangan, ayat kursi tiupkan ke telapak tangan, kulhu falak anas tiupkan ke telapak tangan, diusap-usap. Itu adalah ruqyah mandiri. Mau lewat air bisa, ditiup, diminum. Jadi kalau di persentase kesembuhan antara di ruqyah dengan ruqyah mandiri itu mungkin 30 berbanding 70. Lebih besar mandiri? Mandiri. Wah, iya. subhanallah. Lebih efektif mandiri. Mandiri ya. Ya. Karena dengan mandiri itu dia tidak bergantung kepada seorang peruqyah. Peruqyah hanya memberikan ilmu, wawasan tentang metode ruqyah, dan semua orang bisa meruqyah insya Allah. Insya Allah. Minimal meruqyah dirinya sendiri. Ruqyah mandiri lebih efektif ya Abi ya? Iya. 70% Iya. ya dibanding dengan bantuan orang lain. Iya, benar. Ya, Masya Allah. Sebab biarpun dia 1000 kali diruqyah, kalau dianya sendiri tidak hijrah, ya, sholatnya masih malas, baca Qur'annya masih malas, itu gangguan akan datang lagi. Akan selalu datang gangguan itu, baik dari jin leluhur Maupun jin atau jin lain. Jin sihir atau jin kasabi yang tadi. Kasabi, betul.
Oke Abi, tentang ini Abi, saya juga pengen tanya tentang fenomena kesurupan Abi. Ya, Iya. kalau fenomena kesurupan ini ada yang bilang, misalnya ilmuwan psikologi Abi ya, menyatakan bahwa orang-orang yang kesurupan ini orang-orang yang stres, banyak pikiran gitu kan. Tapi kalau dari kalangan ustadz, kiai mengatakan oh itu jin, gangguan jin. Nah, gitu. Kalau menurut Abi gimana, Abi? Ya, kesurupan itu dalam sejarah Rasulullah SAW pernah dialami ya. Bahkan Rasulullah pernah meruqyah orang yang kesurupan. Karena memang itu gangguan jin. Karena lemah iman ya. Awalnya itu ya, karena lemah iman dia. Dan kalau bisa seorang pasien yang diterapi ruqyah itu kalau bisa jangan sampai kesurupan. Kalau sampai kesurupan berarti dia dikendalikan jiwanya olehnya. Maksimal cukup muntah atau sendawa itu udah bagus. Keluar ingus dari hidung itu udah bagus. Keringatan itu udah bagus. Oke, baik Abi, ini segmen terakhir ya. Kita penutup. Abi mohon berikan sebuah nasihat atau pesan buat yang sedang menonton podcast kita ini Abi, yang di rumah. Mungkin sebuah nasihat supaya jauh dari gangguan jin. Nah, seperti itu Abi. Silakan Abi. Untuk para muslimin muslimat yang mendengarkan podcast ini, pertama untuk membentengi diri kita dari gangguan jin ya. Tentunya kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan sholat 5 waktu tepat waktu, tilawah Quran, zikir pagi petang, dan ruqyah mandiri. Untuk kaum muslimin muslimat yang sudah punya keluhan fisik ya, baik itu asam lambung, vertigo, sesak napas, nyeri pundak terasa berat, dan sebagainya, penyakit-penyakit yang menyerang fisik, jangan dulu mengambil alternatif pengobatan medis. Kita coba dulu dengan meruqyah diri kita sendiri, dan yang Nabi ajarkan adalah misalkan kita sesak napas, kita pegang dada kita oleh tangan kita sendiri, baca bismillah 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 3 kali, terus kita baca a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Terus kita niatkan untuk menyembuhkan penyakit sesak napas dalam dada kita. Setelah itu kita tepuk 3 kali. Terus kita buang ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang kedua, kalau ruqyah mandiri keluhannya masih ada, sesak napasnya masih ada, vertigonya masih ada, terus pundak beratnya masih ada, asam lambungnya masih ada, coba kita datangi terapis ruqyah yang ada yang dekat dengan kita. Kita coba diruqyah. Setelah diruqyah kita pinta ilmunya bagaimana terapi ruqyah mandiri yang efektif. Baru kalau sudah diruqyah, ruqyah mandiri masih ada keluhan, baru kita ke medis, mendatangi dokter. Jadi terapi ruqyah ini jangan dijadikan alternatif terakhir untuk pengobatan fisik kita, tapi jadikanlah alternatif pertama sebelum kita mengambil alternatif yang lain. Ruqyah mandiri yang pertama, yang kedua coba diruqyah, yang ketiga baru kita ke medis. Dan jangan sekali-kali mencari pengobatan yang tidak syar'i, ya, ke dukun, jangan. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya,
mendatanginya saja itu 40 hari sholat kita tidak diterima, baru mendatanginya. Kalau sampai bertanya dan mempercayai jawaban atau ucapan si dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, dia sudah kufur dengan Al-Quran. Kufur ya, udah kafir ya, Abi. Kufur dengan Al-Quran. Nauzubillah. Nauzubillah. Oke, Abi, makasih banyak ya Sama-sama, pesannya Ustaz. Abi, dan juga sudah Mudah-mudahan hadir ada di sini. manfaatnya. Luar biasa ini podcast yang sangat penuh dengan manfaat hari ini Abi. Ya, apa yang tadi Abi bahas ini full dengan ilmu, ya, ilmu-ilmu untuk meningkatkan iman kita Abi ya, Ya. untuk memperkuat akidah kita bahwa apapun yang kita alami obatnya itu Al-Qur'an. Al-Quran. Ya, dan doa-doa dari Nabi Muhammad yang beliau ajarkan. Oleh Abi, makasih Abi ya. Sudah Sama-sama, hadir Mister. di sini. Ini sangat manfaat sekali ilmunya. Mudah-mudahan kita semua dan juga pemirsa di rumah bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Abinya Mutiara. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan Abi, ya. kepada Mister dan kepada muslimin muslimat yang melihat video ini, kalau ada keterangan-keterangan yang kurang maksimal atau kurang sesuai dengan pendapat-pendapat yang lain, kami mohon maaf atas segala kekurangannya, Mister. Ya, betul Abi. Kalau nanti yang di rumah ingin konsultasi atau datang langsung, nanti bisa dikirim di akhir video ini Abi ya. Boleh. Alamatnya, nomor HP-nya, dan nanti mungkin nama akun-akun Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ya, Ya, nanti bisa lihat di akhir tayangan ini. Oke, baik yang di rumah, thank you yang sudah menyaksikan, dan hari ini kita akan tutup dulu ya Abi ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya dengan bintang tamu yang insya Allah bisa lebih menginspirasi lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.